Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Manajer, kemudian Bapak Wakil Pimpinan, ada Pak KPU, kemudian Bapak Beliau Satu, dan seluruh member DPR yang hadir pada pagi hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020. Lagi. Keluar lagi. Jadi kita di hari ini, hari Rabu ini kita ada ibaratnya sharing pengetahuan terkait dengan manajemen risiko. Memperkuat kapabilitas proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko keuangan. Dua mentah. Selain tadi angka-angka data statistik karena potongannya tinggi, sortiran di keluar angka-angka statistiknya tidak muncul di aplikasinya. Juga resikonya kepada kita. Ada namanya kalau sekarang ini gap rendemen. Nah, ini sebagai rendemen nih. Rendemen diberikan tidak sesuai. Kalau bisa dikatakan potongan. Jadi sebenarnya potongannya itu apa ya? Hukuman. Tujuannya sebenarnya bukan pada potongan, bagaimana rendemen ini tercapai. Memang potongan lebih banyak. Jadi tugas kita di bidang kita ini, jika misalnya rendemen tercapai, ada gap, itu menjadi beban perusahaan, beban kita sebagai unit administrasi buatan. Jadi kalau semalam tadi hitung di September minus rendemen kita 62 ton. Jadi yang kita kerjakan sebelum kita melakukan itu ternyata ada yang melebihi lah Pak. Ibaratnya kan kalau kita manajemen risikonya, kalau kita kerjakan ini ini sudah lewat. Ternyata yang kita kerjakan itu untuk cuma petani. Nah, gimana sih Pak cara menangnya? Kalau saya ini ya, dia kan peluang ketika nanti kekebalannya karena nanti terbentuklah namanya peta resiko. Jadi contoh misalnya, karena tadi nyemprot kita membawa orang munafik. Kalau kita bilang kita keparahannya dia mati atau nggak mati, karena kalau misalnya semprot hujan. Itu kalau kita misalnya di DM lah, dalam menghasilkan Pak Farhan, saya kira apa resikonya? Resiko di kelas muda lah menurut Anda apa terhadap kegiatan di perusahaan. Apa resiko di perusahaan? Di pabrik jadi potongan tinggi dan terus kepada politik kepada petani apa kalau kita berhutang. Nah, salah satu contoh. Jadi kalau sasaran tindakan contoh di TM. Ini saya ingin mengambil kesimpulan dari penyampaian pemaparan dari Pak tadi. Yang pertama yang tentang evaluasi risiko. Nah, yang pertama berarti itu kita harus memonitoring dulu, memetakan dulu apa risiko-risiko yang akan terjadi di lapangan, entah itu dari TM, antara dia pemupukan, kemudian panen, terus jenis